Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal yang kedua tentang bagaimana keluarga Imam Eli ya mengalami nubuatan yang begitu luar biasa dengan murka Tuhan, bahwa ya Tuhan akan membinasakan anak-anaknya karena tidak mau bertobat. Ya, dan Alkitab ya kita baca di sana akhirnya Tuhan juga berkata, ya Tuhan akan memilih ya orang yang takut akan Tuhan. Dia katakan di sana ya kemarin 1 Samuel 2 ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh dan setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal, dan Tuhan bilang ya kemarin kita juga lihat Tuhan berbicara keras kepada keluarga Imam Eli. Dia berkata, barang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati, tapi siapa yang tidak menghormati Tuhan akan direndahkan hidupnya. Jadi kita belajar ya lewat hidup ini, mari kita menghormati Tuhan. Jangan sampai ya kita ini dengan sikap hidup karena kita ini lebih memilih dosa, itu juga menjadi satu sikap yang kita dianggap merendahkan Tuhan. Iya, sekarang kita lanjut 1 Samuel pasal yang ketiga. Samuel terpanggil, judul perikopnya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ya, jadi pada zaman-zaman itu ya Tuhan sudah jarang berfirman. Ya, walaupun dengan Musa dan Yosua Allah terus berbicara secara langsung dan bisa didengar. Ya, namun Allah jarang berfirman selama 3 abad pemerintahan hakim-hakim, terutama pada zaman Eli. Ya, tidak ada nabi yang menyampaikan pesan Allah kepada Israel. Kenapa? Lihatlah ya sikap anak-anak Eli. Ya, mereka tidak mau mendengarkan Allah dan mereka membiarkan ketamakan menghalangi komunikasi mereka dengan Tuhan. Dari sini kita belajar, ya kenapa tidak ada firman Tuhan, kenapa nggak ada suara Tuhan? Karena kebejatan. Bahkan ya di bait suci sendiri, bait Allah sendiri, kehidupan imamnya sudah seperti itu. Makanya kita juga berhati-hati ya Bapak Ibu, kalau di dalam pelayanan, di dalam gereja, ya orang-orang yang harusnya hidup kudus sudah mencemarkan pelayanan dengan kenajisan, percabulan, rupa-rupa dosa. Itu yang menyebabkan kita ini nggak bisa mendengar suara Tuhan. Ketika dosa semakin bertambah, maka hubungan dengan Tuhan juga rusak. Makanya dikatakan pada zaman Eli ya tidak ada lagi nabi yang menyampaikan pesan Allah. Bahkan Eli sendiri tidak lagi mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena sikap Eli dan anak-anaknya itu sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Ya, mereka benar-benar tamak ya mengambil semua dengan rakus, loba, dan juga mereka tidur dengan pelayan-pelayan Tuhan dengan kenajisan dan percabulan. Ya, dan itu yang menyebabkan dikatakan Tuhan tidak lagi berbicara. Ya, bahkan mendengar dan merespon adalah sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu menunggu respon kita. Ya, apa yang terpenting bagi seorang mengikut Tuhan itu yaitu mendengar suara Tuhan. Dalam kita bergumul, kita mendengar tuntunan Tuhan. Dalam apapun yang kita alami, Tuhan berbicara, kasih tahu rencana dan maksudnya. Itu kan yang terpenting dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah tidak mendengar suara Tuhan, bagaimana mungkin hidup kita dapat menuju kepada jalan Tuhan? Ya, dan dosa itu yang menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak, sehingga Allah tidak lagi dapat berbicara dan kita sudah nggak bisa dengar lagi suara Tuhan. Ini sangat mengerikan ya. Padahal sebuah hubungan itu sangat ditentukan oleh komunikasi. Ketika komunikasi terputus ya, maka sudah hancurlah hubungan itu. Hubungan kita dengan Tuhan pun ya didasarkan pada apa? Kita ini masih mendengar suara Tuhan. Waktu kita berbuat dosa, ya Tuhan menegur, suruh kita bertobat. Waktu kita melakukan ini, Tuhan berbicara. Ya, waktu begini, ya mendengar suara Tuhan itu penting ya. Kenapa penting kita mendengar
mendengar suara Tuhan, ya agar hidup kita, agar pelayanan kita dalam segala masalah kita pun ya kita bisa kuat, bahkan yang tadinya nangis terus jadi sukacita. Kenapa? Karena mendengar suara Tuhan dan mengerti maksud Tuhan. Ya, pada zaman Eli Tuhan gak berbicara, ya karena dosa ya yang akhirnya merusak hubungan manusia itu dengan Tuhan, dosa yang terlalu besar dari Eli dan anak-anaknya. Ya, walaupun Allah tidak selalu memakai suara manusia, namun dia selalu berbicara dengan jelas melalui firman-Nya. Ya, bahkan untuk menerima pesan-pesan Allah kita harus siap mendengar dan juga melakukan. Bahkan ya kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, dan saat itu ya Tuhan memanggil Samuel, ya, dan kita melihat di sini ya apa yang Samuel lakukan ketika Tuhan memanggil dia. Dikatakan ayat 2, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu di rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur, ya. Samuel sudah tertidur di bait ya suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ya, bayangkan saudara, Samuel sedang tertidur, dikatakan di sini dia tidur di tempat tabut Tuhan. Ya, jadi Samuel itu tidur dikatakan di sana ya di dalam bait Tuhan, di tempat di mana ada tabut Allah. Ya, wow, ini berbicara tentang Samuel itu selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia tidur di tempat di mana tabut Allah itu ada. Dan hanya orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan lah yang akan ya bisa mendengar suara Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Samuel mendengar secara audible, secara kuping manusia itu suara Tuhan. Ya, tetapi dia pikir itu Bapak Eli yang memanggilnya, sehingga dia datang kepada Eli, dia bilang, "Iya Bapak, Bapak memanggilku." Karena begitu jelas suara Tuhan di telinganya sehingga dia pikir itu suara manusia. Ya, dia bilang, "Iya Bapak, Bapak memanggilku." Eli bilang, "Tidak, aku tidak memanggilmu. Ya, pergilah kembali tidur." Ya, kata Eli, ya, pergi tidur kembali. Kita melihat tabut Allah itu disimpan di tempat Maha Kudus, ya, dan ruangan yang paling dalam di kemah suci, di mana hanya imam besar yang boleh masuk ke dalamnya 1 tahun sekali. Di depan tempat Maha Kudus adalah tempat yang kudus, sebuah ruangan kecil tempat menyimpan perabot suci dari kemah suci, ya, dari tempat santapan ya Allah, yaitu dekat kaki Dian. Tepat di luar tempat kudus adalah pelataran dengan ruangan-ruangan kecil tempat para imam tinggal. Samuel kemungkinan tidur di ruang itu bersama-sama imam-imam lainnya, hanya beberapa meter dari tabut Allah. Ya, artinya dia mau dekat selalu. Ini juga berarti Samuel itu mau selalu dekat dengan Tuhan, ya. Dia tidur di tempat para imam, bahkan dekat dengan tabut Tuhan, ya. Dan dia berlari, dia pikir Eli yang memanggil dia. Dan akhirnya Eli bilang, "Pergi tidur kembali, aku tidak memanggil engkau anakku." Ayat 6 dikatakan, "Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, 'Ya Bapa, Bapa memanggil aku.' Tetapi Eli berkata, 'Aku tidak memanggilmu anakku, tidurlah kembali.'" Samuel belum mengenal Tuhan, ya. Firman Tuhan, ya, belum pernah dinyatakan kepadanya. Maksudnya Samuel itu belum pernah punya pengalaman bagaimana Tuhan datang kepada dia secara pribadi, Tuhan berbicara secara pribadi, sebab dia masih dipersiapkan menjadi seorang imam. Makanya Bapak Ibu, seringkali orang-orang biasa itu bisa dipilih Tuhan. Ya, orang-orang yang ya Tuhan tuh kan melihat hati, ya, dan dia melihat mendapatkan hatinya ada pada Samuel. Makanya dia bilang, "Aku akan memilih seorang pengganti yang mengerti hatiku, mengerti ya apa yang menjadi kerinduan Tuhan." Dan akhirnya ya dikatakan dia belum pernah mendapatkan pernyataan ya sesuatu dari Tuhan.
Ayat 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun dan lalu pergi mendapatkan Eli ya. Dia bilang ya mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak memanggil aku. Ya, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Perhatikan Bapak Ibu, waktu Tuhan ingin berbicara kepada manusia, ya Tuhan mau ya kita memberi waktu. Ya, memberi perhatian dan berkata, Tuhan berbicaralah kepadaku, sebab aku ingin mendengar. Saya ingat dulu ketika ya, dan akhirnya ya Samuel memberikan diri dan dia bilang, berbicaralah Tuhan sebab aku siap untuk mendengarkan. Bapak Ibu, berikan waktu bagi Tuhan untuk berbicara dalam hidupmu. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan agar Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau renungkan, kita akan lanjutkan besok ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang masih berbicara menuntun setiap kami. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu Mesbah Doa di mana saja berada hari ini. Tuhan tuntun hidup mereka, Tuhan pimpin langkah mereka sehingga apapun yang mereka kerjakan mendatangkan perkenanan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Lepaskan yang terikat dengan dosa, pulihkan yang sedang sakit Bapa. Engkau jamah dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami berdoa juga yang sedang ada dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan asal kami bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang terus mencari wajah-Mu. Engkau turut bekerja yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan yang terbaik, yang ingin menjual aset, Tuhan juga beri yang terbaik. Bukakan kandungan setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, biar keturunan ilahi diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Tuhan mau menuntun kami, Tuhan mau berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami setiap saat Bapa. Kami memberi hidup untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang masih berbicara sampai hari ini kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa semua anak-anak-Mu untuk terus setia mencari wajah-Mu di hari-hari terakhir ini. Hidup kami semakin dikuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan turut bekerja. Lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan tercurah. Engkau Tuhan yang menjamah agar orang-orang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, kembali kepada kebenaran, hidup dalam kekudusan. Berkati juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati agar terjadi lawatan Tuhan dan hujan pertobatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.